perkenalkan, nama saya Ripka Setiani dari PJJ 2019, pelajaran komunikasi massa. Apakah media cetak akan terus ada dan apakah tidak akan punah? Jadi saya akan melakukan wawancara tentang kepada narasumber kita. Saya yang akan menjelaskan tentang apakah media cetak akan menghilang perlahan. Ya, kalau dilihat dari situasi zaman sekarang ya, orang udah bisa berpegang pada sesuatu yang virtual. Kalau kita mundur ke generasi sebelum, itu jelas bahwa orang sangat tergantung sama media cetak. Misalnya media cetak bisa koran, bisa majalah. Kalau toh ada media elektronik, itu lebih ke TV dan radio. Kalau mundur lagi, mungkin sebelum era media cetak, itu orang bergantung sama radio. Nah, menurut Anda, apakah kira-kira kelanjutan dari media massa, terutama pada media cetak, akan bagaimana sih jadinya nantinya? Kalau untuk saya sih jelas ya. Kalau kita lihat ke era sekarang, orang mau mendapatkan informasi lebih cepat. Jadi berarti nggak usah beli, nggak usah cari majalah, nggak usah cari koran, cukup lewat handphone misalnya, atau mengacu ke hal-hal yang berhubungan dengan internet, teknologi. Kalau dibilang akan hilang, kemungkinan besar akan hilang. Lalu kan kita juga harus lihat bahwa banyak sekali kalau misalnya kita lihat dari sisi lingkungan, kan kita memang mengurangi pemakaian kertas yang berarti berdampak ke lingkungan, karena bahan dasar kertas kan dari pohon gitu misalnya. Jadi kan seperti media cetak kayak Kompas dan majalah Femina segala macam itu kan sekarang juga ada dalam bentuk virtual ya. Dia punya websitenya sendiri, punya lingkup medianya sendiri juga. Nah, kira-kira menurut Ibu Mala, dari jawaban Ibu Mala dan juga tentang yang virtual ini, apakah itu dampak yang baik atau yang buruk bagi masyarakat dan bagi media cetak? Kalau untuk saya sih negatif positif itu relatif ya. Kalau dilihat dari misalnya generasi saya masih generasi yang senang pegang. Jadi majalah dipegang, buku dipegang, semua dipegang. Tapi kan kalau dengan majunya era. Nah, sementara kalau generasi sekarang kan lebih melihat kembali itu tadi ya, kecepatan mendapatkan berita, informasi. Jadi nggak harus dipegang. Jadi untuk saya positifnya adalah masyarakat tetap bisa dapat berita dalam bentuk apapun. Negatifnya adalah perusahaan media massa yang dulu bergantung dengan kertas dan sebagainya, kan berarti harus ada pengurangan pegawai dan lain-lain. Jadi ya mana yang itu aja, untuk saya sih mana yang lebih efisien. Betul. Mala, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan diri Anda untuk melakukan wawancara bersama saya. Terima kasih Ibu Gemala. Jadi seperti itulah wawancara saya dengan narasumber saya, Ibu Gemala. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan diri Anda untuk melakukan wawancara bersama saya. Terima kasih Ibu Gemala.